Lo sendiri merasa nggak sekarang sebagai raja freestyler juga raja tarkam di Indonesia ini? Mungkin kalau sekarang gue udah jarang juara, jadi masih melekat nama raja tarkam tersebut. Tapi sebenarnya itu mah semua yang juara pun udah jadi raja. Untuk apa saya undang hari ini kalau Anda bukan raja tarkam? Kan? Bener kok gue. Enggak. Ayo, sebut sekarang. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Apa? Raja tarkam. Tuh kan? Dalam dimensi kekinian olahraga tidak melulu soal pertandingan-pertandingan resmi atau official. Tapi bagaimana olahraga bisa didesain agar ramah sebagai hiburan juga. Nah, dua tamu saya ini adalah sosok penghibur di pentas pertandingan olahraga tapi juga skillful. Mereka diberi label raja oleh para penggemarnya. King, Lord. Inilah raja tarkam dan freestyle bulu tangkis di Indonesia. Agripina dan Neng Mawar Kuncir. Yo. Selamat. Oke. Sehat Om Molen? Alhamdulillah. Harus sehat lah. Namanya Sehat, juga sehat. habis Harus ikut sehat. PB Ina Iya, Open iya. Turnamen di Jebret Iya. Media. Juara di hati masyarakat. Amin. Boleh buka masker dulu? Oke, Kita oke, semua aman dalam ya. keadaan sehat. Let's go. Oke, label itu mau gak mau sudah melekat dan banyak kita lihat di sosmed, di YouTube, di IG, di TikTok dan lain sebagainya. Lo sendiri merasa gak sekarang sebagai raja freestyler juga raja tarkam di Indonesia ini? Kalau dibilang raja tarkam sebenarnya itu mah nggak harus raja lah, karena kan setiap perbedaan, setiap kejuaraan kan pasti kan beda-beda juaranya. Cuman kebetulan di awal-awal gue main tarkam, di awal-awal emang gue juaranya tuh hampir bilang di 5 pertandingan gue bisa 3, bisa 4. Jadi awal-awalnya. Mungkin kalau sekarang gue udah jarang juara, jadi masih melekat nama raja tarkam tersebut. Tapi sebenarnya itu mah semua yang juara pun udah jadi raja. Tapi dalam pertandingan itu aja sebenarnya. Sepertinya lo masih kurang pede ya? Enggak lah. Gue gak mau bilang, masa gue bilang diri gue bagus sendiri kan gak mungkin. Iya dong. Enggak lah. Juara-juara dimanapun itu semua akan bilang begitu, Agri. Oh, iya. McGregor aja dia nggak juara aja tetap ngomongnya dia tetap, karena dari sisi hiburannya kalau tidak ada dia maka tidak akan rame. Apakah hari ini lo mau bilang memang gua lah raja tarkam di Indonesia? Enggak lah, jangan. Bilang dong. Jangan dipaksa dong, ntar gue bilang beneran. Jangan Bilang dipaksa. dong. Enggak. Hati-hati. Gue raja tarkam pada masa itu, pada masanya. Untuk apa saya undang hari ini kalau Anda bukan raja Oke, tarkam? kan? Bener kok gue. Enggak. Ayo, Enggak. sebut sekarang. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Apa? Raja tarkam. Tuh kan? Jadi kalau memang di kolom komen langsung bilang enggak, ya udah undang aja dia. Kalau emang kalian bisa menang, baru bilang raja tarkamnya bukan dia. Kan itu harus dibuktikan, betul nggak? Betul. Nah hari ini gue panggil lo Agus Kuncir apa Neng Mawar? Ya kalau masih pakai celana seperti biasa lah, Mas Kuncir aja. Ini Mas Kuncir aja ya. Lo boleh deketan lagi nggak bisa? Oh, nggak? boleh. Majuan Siap, dikit, ya kan? siap. Soalnya agak jauh dari Resiko mikrofon. orang pendek tuh kayak. Oh gitu, bukan saya ngomong ya. Tapi kalau sebelum tentang diri lo ya, Mas Kuncir ya. Kalau orang bilang seperti itu ke Agri, lo setuju nggak? Emang dia ininya raja tarkam freestyle gitu. Sebagai sesama pelaku profesinya ya. Ya kalau itu sih itu mungkin kan asumsi orang ya. Kalau ya, tadi Mas Agri bilang, kalau dia nggak mau mengakuin bukan bagaimana, karena ya takut dikira sombong kan kayak gitu, bener Mas Agri ya. Bener. Jadi kalau memang asumsi Makasih, dia Pak. bagus dan positif ya udah iya aja, aminin aja kan Nah, gitu. berarti lo mengaminin juga nggak? Ya iyalah nggak masalah itu, kalau itu yang terbaik buat Mas Agri sebagai kita namanya temen apa gimana ya saya iyain aja. Jadi masing-masing itu ada positioningnya. Kalau di bahasa marketing itu kan ada PDB namanya, positioning, differentiations dan branding. Nah, punya hak masing-masing gitu loh. Agri terkenal dengan dari rambutnya aja udah brandingan dia, dari cara mukulnya udah brandingnya dia. Dari dia menempatkan diri dari mantan ada di Platnas sekarang berada di daerah-daerah, itu positioningnya dia udah seperti itu. Jadi kalau Mas Agus Kuncir sendiri alias Neng Mawar, udah pernah kita ngobrol di podcast gua juga ya, tapi mungkin saja para pendengar dan juga para pemirsa di Potsi ini
belum banyak yang tahu. Kenapa dari tadi hostnya kok bilang ada Mas Kuncir, Agus Kuncir, tapi ada juga Neng Mawar. Apakah Anda punya 2 jenis kelamin? Boleh diceritain nggak? Boleh dicek. Oke. Ini Jangan yang harus- dicek, gue geli. Yang harus diklarifikasi. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kalau dulu memang seorang kuncir itu udah main dengan pukulan-pukulan yang gayanya juga aneh. Seorang Ya, kuncir? Iya itu sebenarnya. Terus waktu itu kan yang saya bilang di podcastnya Bang Valen itu kan waktu di Cikarang itu di perumahan KSP yang saya mau ngasih kejutan sama bos. Dengan harga sekian dia mau gitu kan, cuman kok bisa sekian. Kalau kuncir kan orangnya enakan, memasyarakat. Ya. Namanya Mawar itu kan seorang perempuan. Iya kan, skincare mahal gitu kan. Iya. Kalau perempuan mata duitan wajar kan gitu. Mana perempuan ya kan lagi mengkel-mengkelnya keluar malam. Apa kata orang, makanya dia berani keluar malam, yang penting kan berapa. Karena gitu ya kan istilahnya loh. Berapa ya? Iya. Berapa ya? Gimana berapa ya? Iya berapa. Karena gitu. Jadi kalau kuncir mah orangnya enakan. Dia sampai subuh pun dia jabanin cuman ngopi apa semua oke. Jadi kalau di personalitinya Mas Agus Kuncir sehari-hari seperti ini. Ya, Tapi pakai celana. untuk show Pakai celana. kadang-kadang jadi Neng Mawar. Neng Mawar. Nggak Jadi pakai itu celana. hanya sekedar di konten Bang Valen. Nggak pakai celana katanya. Wah. Kalau Mas Agus Kuncir pakai celana kayak Iya, gini. iya celana ini maksudnya gitu Oh. istilahnya. Kalau jadi Neng Mawar ya mau nggak mau namanya kalimatnya aja udah Neng. Masa kita pakai Tapi itu semua untuk menghibur. menghibur semata-mata buat itu, bukan ada maksud lain gitu Bang Valen ya. Kadang-kadang kan ada yang kuncir pakai perempuan, berarti kuncir tanda kutip wanita yang kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu sebenarnya. Itu hanya untuk menghibur pada saat yang diundang kalau budgetnya sekian itu Agus Kuncir. Mahalan dikit jadi Neng Mawar. Pemirsa Potsi ini mungkin Anda bisa lihat di YouTube ya. Tulis aja Agripina and Friends, tulis aja kuncir. Kuncir Badminton Club, itu akan keluar tuh video-video mereka sehingga kalian akan relate, sehingga semua yang menyaksikan akan relate dengan apa yang kita bicarakan ini. Tapi banyak yang mau nanya kan dan mungkin belum pada ngeh juga. Kalau dari Agri dulu, Agri ini pemirsa ini prestasinya banyak. Dia memang banyak yang bilang kan di kolom komen yang nyinyir kan, kalau emang mainnya kayak gitu jadi pemain pelatnas dong, jadi pemain beneran dong. Nih. Banyak yang nggak tahu CV lu, Gri. Sebelum lu akhirnya keliling untuk dalam tanda kutip Tarkam ini, kasih tahu CV lu, Gri. Lu pernah berpartner dengan siapa saja, lu pernah berprestasi dan ikut main di mana aja. Prestasi juara-juara internasional dulu pernah di Singapura, pernah di nggak nyampe juara, semifinalis di Australia. Top prestasi gue di peringkat dunia 25 sama Marcus Gideon. Jadi situ dulu partnernya Marcus Gideon. Iya. Marcus Gideonnya Kevin Sanjaya. Yang sekarang peringkat kedua. Sekarang turun kedua. Ya, peringkat Itu dua. partner dulu lu. ya. Tahun berapa? Tahun 2012 peak top performance gue. Sama Marcus? Iya. Sempat berapa lama sama Sinyo? 2 tahun. Sama Sinyo 2 tahun. Sampai peringkat 25 dunia. Sampai peringkat 25. Itu berarti sebelum Sinyo sama si Kevin jauh ya? Jauh. Belum masuk Kevin ini. Sudah sama lo duluan? Iya. Itu berapa tahun lo di Platnas? Saya di Platnas hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun. Waktu itu lo seangkatan Sinyo? Bareng. Masuknya juga bareng. Seumur juga bareng. Bareng. Apa yang membuat Sinyo spesial sih kalau lo pernah pasangan sama dia? Dia emang dari dulu, dari awal emang dia latihannya emang gigih banget. Latihannya gigih, terus semangatnya juga, fokusnya lebih terutama ke fokusnya. Lebih top banget fokusnya. Nah tipe lo yang ngolah-ngolah mulu dia gak ngomel sama lo? Kan dia tipenya kayaknya ya sebisa mungkin poin dulu langsung poin. Nggak ngomel, mungkin masih main. Mungkin kalau misalnya udah sekarang ya udah tahu gitu harusnya gue jadi Kevin kali ya. Kalau gue dulu nggak ngolah, tapi kan gue kalau dulu nggak ngolah. Nah itu bener, Iya. siapa tahu lu sebenarnya Ya, Sinyo sama banyak yang Agri. bilang gitu, harusnya. Tapi ya kan ya udah. Tapi nikmatin aja. tapi itu kan kayak penyesalan ya. Iya, Nah banyak yang nggak tahu Agus Kuncir ini juga seorang motivator. Coba perlu nggak disesali kayak begitu Gus dalam kehidupan? Ya bukan gimana kalau kita dalam kalimat menyesal gitu ya. Kalau menyesal itu berarti dulu kita itu melakukan tapi nggak berpikir dulu. Kan gitu. Makanya adalah penyesalan di belakang. Makanya bagi saya tuh gitu. Kesuksesan itu bukan buat mereka orang yang berdasi. Tapi buat kita yang mau kerja keras tanpa mengenal adanya kalimat gengsi. Kan kayak gitu. Itu. Bu! Enggak enggak usah bu. Buatlah orang tersenyum dengan karyamu. Lu! Luangkan waktumu buat ibadah di sela-sela kesibukan bulu tangkis. Tanggapan yang miring sama Mawar biarin aja. Kisah sebuah sama Mawar itu banyak banget Mas, panggil lagi makanya nanti cerita lagi. Itu selalu itu mulu besok nanti lah gua. Jadi nanti lagi.
apapun itu kayak kita harus celebrate dan harus senang dengan apa yang akhirnya apa adanya kita sekarang kan gitu. Jadi Agri juga bisa seperti sekarang walaupun akhirnya nggak seperti sama Sinyo dan Kevin, lu punya jalan hidup sendiri kan. Iya. Siapa yang tahu dengan karir lu sekarang yang berbeda jalur dengan jalur pelatnas, siapa tahu malah juga bisa membuat cita-cita kalian ini Amin. terwujud. Apa Amin, cita-cita ya. itu? Gini, pemirsa Podsi semua banyak yang nggak ngeh kali ya. Kalau mereka nih kayaknya kan emang selengean ya, gondrong. Dan kalau kalian lihat tuh gambar di tubuh mereka juga banyak ya. Jadi memang untuk jadi freestyle bulu tangkis harus gitu juga kali ya. Kayak freestyler. Situ belum ada makanya belum bisa freestyle ya. Bukan. Kalau saya ada satu semuanya repot ya kan. Tapi dua-duanya sama. Sempat gue tanya kalau mereka tuh sebenarnya dari jalur ini pun pingin memajukan, mempopulerkan dunia bulu tangkis Indonesia. Sangat. Agri dengan setiap kalimat apapun yang ingin memajukan bulu tangkis, gua hayu. Kuncir juga jelas dia bahkan punya Kuncir Badminton Club dengan murid 50-an. Sehingga dibalik apa ya? Selengean, dibalik freestyle, ternyata mereka punya tujuan yang baik juga buat bulu tangkis ini. Bener gak sih, Gri? Banget lah. Kenapa gue pengen banget memajukan bulu tangkis? Karena basic dari keluarga gue, dari keluarga nyokap, keluarga bokap emang bulu tangkis. Bokap adalah Bokap adalah Sigit Pamungkas. Dia dulu pernah meraih prestasi Mas Olimpiade. ngelatih, Almarhum Markis Kido sama Hendra Setiawan. itu bokap. Itu bokap. Nyokap juga Tike Budiarti, dia juga dulunya mantan pelatnas juga, pernah di pelatnas. Bokapnya nyokap juga ngelatih di Bogor. Bokapnya bokap juga ngelatih juga di Bogor. Jadi emang dari gua keluarga bulu tangkis banget. Kenapa gue cinta banget sama bulu tangkis? Karena gua dihidupinnya dari bulu tangkis. Jadi gua pengen juga buat bulu tangkis itu benar-benar jadi bagian hidup gue banget. Oh. Menurut lo dari jalur yang bukan justru sekarang ini kan lo nggak di pelatnas, lo nggak lagi dan lo juga bukan pemain pro yang keliling benar series profesional, juga. iya. Apakah itu bisa cita-cita mulia itu? Selama gue jalanin gue kemana ke daerah-daerah, antusiasmenya masyarakat Indonesia di daerah-daerah tuh bulu tangkis, wah kacau sih gue bilang. Kacau tuh jelek maksudnya? Kacaunya parah banget, menarik banget, seru banget. Oh, dalam arti positif. Dalam arti positif. Gimana ya, maksudnya setiap gue datang tuh bulu tangkis pasti penontonnya tuh udah kayak nonton dangdutan kali ya. Lebih bahkan gimana kalau misalnya gornya besar, penontonnya setiap gor itu kalau gue main pasti full. Pasti dipastikan 100% full. Makanya kenapa gue wah kayaknya walaupun gue bukan membanggakan Indonesia dengan bulu tangkis, tapi gue bisa membulu tangkiskan Indonesia di masyarakat Indonesia. Jadi lewat jalur manapun juga bisa ya. Ujungnya adalah ketika mau jadi hobi silakan mainkan, ketika mau jalur prestasi ya ikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada. Siapa tahu mereka juga akan kesampaian mimpi mereka dan seorang Agri sudah melalui jalur dua-duanya. Baik jalur yang ada di dalam pelatnas maupun juga sekarang jalur sendiri yang sudah dilakukan. Sebelum balik lagi ke Mas Kuncir. Ini belum sempat gue tanya di podcast gue. Apakah pernah mendapat seperti perlakuan khusus dulu lu di pelatnas karena bokap lu kan legend? Dan gimana tanggapan teman-teman ketika dia sih anaknya ini aman lah pastilah. Itu pasti banget lah. Itu gimana? Kadang juga ada yang bilang, mentang-mentang bokap lo pelatnas ya lo masuk pelatnas lah. Tapi kan gue udah membuktikan dengan gue peringkat 25 dunia. Itu aja jawabannya. Selalu gitu? Selalu Tapi gitu. waktu itu akhirnya lo kalau di dalam pelatnas ada perlakuan khusus gak? Seorang anak yang ada, pas malah dulu pas gue masuk bokap gue malah keluar. Malah ninggalin pelatnas. Oh Jadi, gitu? Iya, jadi nggak bener-bener banget sama bokap gue dididik dengan dilatih. Sebenarnya bokap tuh berpengaruhnya untuk memperkenalkan gue ke bulu tangkis, tapi tidak terjun langsung ngelatih anaknya sendiri. Gue nggak tahu nih kenapa juga sampai sekarang. Belum gue tanyain. Oh lo gak dilatih langsung sama dia? Gue dilatih awal pertama kali gue sama kakek. Terus udah mulai bisa sama om. Terus gue dilempar ke klub Jaya Raya yang nanti juga bukan bokap. Jadi gue sampai sekarang gue masih belum tahu nih kenapa bokap belum mau banget turun langsung ngelatih ke gue. Jadi dia kalau lihat lu cuman komen-komenin aja selama ini jadi permainan dia lu? gak pernah ngelatih teknik sih, ya cuman ngomongin di luar lapangan. Tapi dalam lapangan gitu nggak intens. Lu gak tanya? Nggak. Ya udah biarin aja. Udah. Oke,
untuk itu kita undang hari ini Pak Sigit Pamungkas sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Kaget ya. Ya jadi acara nangis-nangisan ntar ya. Jangan. Kena prank lo. Iya kan? Kalau Mas Kuncir udah pernah ngobrol kita ya. Nah. Lo dari jalur yang berbeda banget sama Agri. Ya. Lo jalur yang raket pun lo nggak mampu. Kok pun lo, ya coba ceritain lah kisah lo dulu tuh. Gimana ya? Gak usah dipegang-pegang mulu, lo cerita-cerita Gua kalau aja. cerita kayak gitu kadang-kadang gimana? Aku biarpun tambang kayak gini tuh melo Bang Valen sebenarnya loh ya. Keluar nih Neng ya. Kayak dia ibaratnya kan di jalur pelatnas. Aku Iya. juga nggak jauh beda dari dia juga. Sebenarnya plat-plat juga, cuman plat motor. Plat gitu. motor. Iya kan? Lo besar di Purwokerto. Iya betul, Terus? Purwokerto. Terus ya ngalor ngidul lah istilahnya sekolah di Cilacap apa semua di Jalan Rinjani saya menuntut ilmu untuk bulu tangkis yang tak bilang 11 bulan karena cewek itu. Terus keluar apa semuanya habis itu kita di jalan lama lah sampai umur 38 tahun istilahnya. Di jalanan apa semuanya namanya. Apa di jalanan lo ngapain? Ya masa ngaji di jalanan. Ya makanya ngapain lo? Aduh Jan. Hah? Panjang banget sih. Gak apa-apa, lo ngapain? Itu paling seneng banget kalau ngerjain orang ini. Lo kok ngerjain, lo ngapain di jalanan? Lo Ya mungkin yang tak bilang itu nyari jati diri lah gitu aja sebenarnya ya. enggak lo jadi preman. Yang enggak kalau preman sih enggak bisa kayak itu. Makanya ini kan sebenarnya bukan tato, ini tanda lahir sebenarnya. Oh banyak banget tanda lahirnya ya. Tanda lahir makanya Keren itu. juga tanda lahir. Enggak sekarang kan lo udah bisa punya 50 murid, lo punya manajemen untuk yang mau ngundang lo gitu loh. Ya, Tapi di balik itu semua perjuangan lo berapa lama untuk bisa begitu dan Ya sebenarnya aku bangkitnya tuh bukan dari kehebatan gue bukan ya, tapi dari banyak ya kadang-kadang hinaan, dari cemoohan, ada fitnah yang hinaan lo. Banyak itu. Kadang-kadang kan gitu. Lah itu Kuncir mah bolanya kayak gitu, itu cocoknya diundang buat ulang tahun. Buat kejuaraan 17 Agustus. Nah, makanya sekarang tuh aminin alhamdulillah. Banyak yang ulang tahun apa semua manggil saya kan gitu aja udahlah. Gitu aja makanya tak buktikan. Makanya jalan satu-satunya buat dendam itu dengan cara sukses. Udah gitu aja. Apa yang paling lu inget sampai sekarang untuk prove them wrong, untuk membuktikan mereka itu salah? Apa kata-kata yang pernah nyakitin lu? Makanya kan postingan gue pagi ini bukan karena gue mau acara lu, kok bisa pas banget ya? Gue bilang kan fokus sama yang support kita, jangan sama yang benci kita. Sampai dia capek sendiri. Iya. Lu mah cocoknya bola-bola buat undangan ulang tahun. Akhirnya sekarang lu dapat undangan ulang tahun buat mukul. Apa tapi yang paling membekas di lu sehingga itu semangat lu untuk membuktikan mereka tuh salah gitu. Ya kayak dulu istilahnya ya bukan kita cerita ya, tapi ini kan suatu contoh aja lah ya buat ini ada yang pernah bilang dulu kamu suka sama anak saya apa gitu kan mau dikasih makan botol kan kayak gitu istilahnya kan. Karena memang tiap hari itu di saat kita dengar adzan maghrib waktu itu dulu memang ya harus buka botol saya tuh Giri. Benar. Makanya selalu bilang gitu, ternyata sekarang saya ketemu orang lagi itu tak kasih makan kok kamar rakyat aja udah kenyang. Iya kan dulu kata gitu ya bilang gitu kan. Ya makanya jangan pernah lihat seseorang itu di saat dia lagi kayak gitu loh. Tapi mungkin nanti lihatlah Kuncir di saat maaf ngomong sudah meninggalnya dia jadi seorang bangsat apa seorang freestyler apa seorang kayak kan kita nggak tahu Bang Valen. Jangan suka ngejudge orang yang kayak gitu. Cuman memang alhamdulillah dari itulah yang mungkin di namanya ujian, namanya kita dapat ujian saat kelarin ujian itu dengan nilai yang mungkin menurut saya 9 atau gimana gitu loh. Makanya hasilnya ini sekarang saya lagi nikmatin. Karena ya alhamdulillah buat mereka-mereka yang ngasih saya ujian kayak gini saya malah berterima kasih bukan saya dendam gitu loh. Sekarang saya dengan diem kayak gini alhamdulillah dia udah penilaiannya udah beda gitu Mas Valen ya. Makanya sebenarnya kapan ngadain pertandingan ini lagi lah yang bahas lain aja. Keren. Tapi gue mau bilang inilah dulu gue pernah bikin acara sama Bambang Pamungkas juga ya. Itu battle of life. Kita nggak boleh bandingin kehidupan kita dengan kehidupan orang. Buat orang yang satu masalahnya berbeda dengan orang yang satu lagi. Bagi sisi yang satu mungkin bilang lu sih anaknya legend, gampang lu mau jadi pemain bulu tangkis. Tapi dari sisi yang anaknya legend, lu nggak tahu justru bapak gue legend, gue itu punya beban, gue tuh diharapkan begini. Tapi toh dengan cerita yang mengawali mereka di bulu tangkis ini berbeda, tapi dua-duanya sekarang kita undang karena dua-duanya sekarang sebagai jawaranya freestyle bulu tangkis Indonesia. Alhamdulillah. Jadi semua yang menyaksikan Potsi ini dari manapun latar belakang kalian mau jadi sukses bukan karena ceritanya lu anaknya siapa, tapi ceritanya lu mau jadi siapa dan lu kerja kerasnya seperti apa. Wow, betapa berbobotnya acara hari ini. Kita balikin lagi bobotnya supaya ringan dikit ya. Sesama pemain pelatnas sendiri, Gri. Ada gak yang nyinyirin lu karena
gaya main lo sampai sekarang atau pas lo lagi tampil gitu kayak lu mah kalau nggak cocok lo kalau main sini kayak sama kayak tadi dia bilang lu mah bola-bola lo buat undangan ulang tahun gantinya badut gitu kira-kira kan. Iya. Kalau yang tahu sesama badminton sih orang-orang badminton nggak ada yang nyinyir karena emang gue main dengan gaya seperti ini nggak dibuat-buat. Emang dari dulu main gue emang kayak gini. Karakternya ya. Karakternya emang gini mainnya. Yang nyinyir itu biasa yang baru mengenal bulu tangkis. Wah main banyak gaya lu kalau menang kalau juara. Itu mah udah banyak banget. Kebanyakan yang nyinyir kalau pas lagi pertandingan gue lagi kalah. Lu makannya banyak gaya sih lu, kalah tuh syukur. Tapi kalau lagi menang, wah Bang Adi kenapa bisa gitu pukulannya gitu-gitu ya. Biasa itu mah. Prestasi. Biasa. Kalau di olahraga ya harus menang dan kalah itu yang dilihat. Kalau ada orang tua yang bawa anak-anaknya, lu lebih sering denger gini, lu jangan main kayak dia tuh, jadinya kayak gitu tuh. Tuh, jadinya mainnya kayak begitu, nggak beres-beres. Atau malah yang, kamu ntar kalau main bisa kayak ini nih, begini-begini. Lu lebih banyak denger yang mana? Gue lebih banyak sekarang anak-anak ini nggak tahu gue menghancurkan. Sama lu gak usah pegang-pegang tuh masker juga, sama aja lu berdua. Itu body language tegang. Ngomongnya. Gimana tadi? Lu lebih banyak sering denger yang mana sekarang? Orang Sekarang tua? banyak anak kecil pengikut gue banyak yang ngikutin dari tag-tagannya Instagram banyak yang ngikutin juga. Cuman yang gue sesalin itu kalau lagi masih kecil itu janganlah dulu untuk bermain gaya-gayaan dulu. Oke. Itu- Harus tahu basic. Nah kalau pengen freestyle, pengen gaya untuk yang serius ya, untuk pengen pemain jadi yang beneran, yang berprestasi, basicnya itu harus bener dulu, jangan langsung latihan dengan gaya. Tapi dengan cara mukul yang baik dan benar dulu. Kecuali untuk main-main yang fun-fun, yang cuma asal keringetan, lu gak apa-apa dah main gimana-gimana. Kebanyakan sekarang ini yang ngikutin gua itu, Belum dapat basicnya. nah belum dapat basicnya, kecil-kecil yang pengen berprestasi tapi udah gaya. Nah itu buat adik-adik jangan ditiru. Itulah kenapa lo punya keinginan tahun depan mau klinik coaching klinik ke seluruh PB Nah. untuk kasih tahu bahwa untuk bisa seperti sekarang freestyle tuh basicnya tetap harus Itu tujuan dikuasai. gue sekarang, gue pengen banget ngasih tahu ke adik-adik bahwa freestyle itu bagus bisa tapi harus dengan basic yang benar. Jangan langsung Ya. awalnya jangan langsung gaya dulu. Yang penting basicnya udah bagus. Kalau gue udah bisa dong belajar freestyle. Bisa banget. Basic gue udah bagus, tinggal kelebihan berat badan aja. Berarti itu kenapa lo pengen bikin coaching klinik ya? Iya. pengen Bagi Anda semua yang memang punya brand atau sponsor silahkan Anda dapat hubungi manajer Agri untuk dapat mewujudkan mimpinya coaching klinik ke seluruh PB-PB untuk kasih tahu Agri itu begitu basicnya tuh udah menguasai. Apakah lu setuju Mas Kuncir? Untuk bisa freestyle basic tuh harus lu kuasai. Ya makanya tak bilang mainnya Kuncir itu lucu. Ya tapi kita jangan lari dari judul bulu tangkis. Jadi biarpun lucu tetap skill diutamakan. Skill. Jangan cuma lucu doang yang gak usah Sikil? manggil skill. Oh, bukan kalau sikil. itu kaki orang Oh, Jawa sikil bilang, kan kaki, gitu. iya. Makanya kalau Mas Agri mau ninjau klub-klub nanti buat praktek pertama klub saya silakan dikunjungi. Bisa, Kan kayak dapat kan. panggilan pertama gue langsung di Mumpung, sini. ya kan mumpung dia mau kayak gitu jadi kita nggak usah harus bayar beliau Udah datang kan. kalau itu udah jebret media PBIN aja udah. Oh, Ntar siap. lu sama Andre kunjungin dia udah Iya, diliput iya. udah gitu Aman, aja aman. ya kan. Iya. 50 murid ya. Ada kurang lebih 50 murid. Lu kan nggak pernah pelatnas. Kenapa Terus, lu? Emang kena salah gua kalau Loh, bukan pelatnas? nanti murid-muridnya bilang, ngapain gue masuk Kuncir? Dianya aja cuman atraksi doang, gak pernah masuk pelatnas, Nah, ngapain gue sekarang- masuk klubnya? Makanya ini ya, tak bilang itu. Kemarin tuh tak bilang ke tempatnya Bang Valen ya kan. Namanya pelatih itu nggak harus pinter mainnya. Tapi bisa atau punya materi. Ya kan agar supaya untuk oleh karena kita harus bisa menjelaskan. Agar supaya untuk oleh Nah karena. ya kan Mas Ila, kamu jangan mukul kayak gini. Kenapa Om? Ya nanti kalau kamu mukul kayak gini pengambilan musuh kayak gini. Nanti kan gitu jadi susah. Ibarat kehidupannya kamu jangan main ke jalan raya. Nanti di mana ada jalan raya tuh emang kenapa? Ya jangan aja nanti orang itu akan penasaran dengan jalan raya. Tapi kalau kita ceritain nanti kalau di jalan raya ada mobil kamu mati ketabrak mobil. Dia nggak akan pernah untuk main ke jalan raya. Sama aja dengan bulu tangkis. Kamu nggak boleh nyemes kayak gini di saat kamu lagi susah. Berarti kamu bolanya harus kayak gini. Biar apa? Biar kayak gini gitu loh. Harus ada penjelasannya gitu loh. Biar mereka tuh mengerti dan nggak akan pernah mengulangi pukulan dia yang dilarang sama seorang pelatih. Karena udah tahu nanti hasilnya pasti akan kesini kayak gitu loh. Tuh pelatih yang banyak sebenarnya yang capek, yang mahal itu ngomongnya. Bukan cara ngelemparin bola, kalau ngelemparin bola mah tukang beca gak bisa. Tolong dong lemparin bola ke sebelah kanan atau kiri. Tapi cara penjelasannya ini yang repot, yang mahal tuh itu sebenarnya pelatih. Makanya saya kalau ngelatih yang capek mulutnya, tenaganya nomor 2 benar. Benar. Iya itu. Kalau saya gitu karena penjelasan dulu baru praktek. Tapi sekarang jadi satelit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nggak tempat lu?
Kalau tempat kita kan kadang-kadang ada yang bagus, nanti udah ada yang lirik gitu Bang Valen. Nah, nanti ada yang lirik apa semua baru nanti silakan lah gitu. Kalau memang itu yang baik buat anak, kalau kita bicara bulu tangkis kan itu bukan anak didik tapi anak sendiri kalau saya. Namanya orang tua ngelihat anak ada yang mau ngambil tapi kita lihat ke depannya bagus, apa salahnya kita kasih. Ngomong-ngomong katanya anaknya juga pemain bulu tangkis. Iya dulu di CWI BC juga. Ya Coach kemarin Andrea. ya makanya Iya, pas di situ ya. Iya. Cuma memang waktu itu udah sempat keliling juga ya. Iya, Tapi dulu pasangannya sama anaknya beliau juga sama Wintan Wijaya. Sempat peringkat 2 nasional juga itu. Cuma tahu kenapa terus namanya itu mungkin udah capek bagaimana nggak tahu lah jadi berhenti gitu istilahnya. sekarang masih main Sekarang tinggal ngelatih. anaknya? Iya, ngelatih. Oh usia berapa udah? Dia 2002 dia, lahiran 2002. Kok udah ngelatih aja usia 20? Nggak Nah, gimana lanjut lagi lagi? mau ngapain? Yang itu kan Apa sekolah. kendalanya nggak lanjut lagi apa? Ya sekarang bicara bulu tangkis bukannya kita makin pinter ya tetap biaya juga harus makin gede Ada sih. biaya. Ya iya tetap. Karena jalur profesional Iya. ya. Kita Harus biaya biayain dia sendiri. nanti ya nanti mama dia, adek dia nggak makan dong kalau kayak gitu terus ya kan namanya kita memang basicnya dari orang nggak ada. Udah lah nggak usah kebanyakan neko-neko. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain. Udah gitu aja kalau saya mas simpel. Ya kalau begitu sih, saya kalau tadi kan sponsor ya. Kalau ini beda lagi berarti Pak Erick Thohir tolong Pak. Misalnya mau support ya ini mimpi seorang kuncir. Mungkin banyak lagi mimpi yang lain seperti itu. Kemampuannya sudah ada ya. Tapi memang perlu disupport. Tapi apapun itu tenang aja. Jalan hidup masing-masing kerja keras pasti ntar ketemu jalannya kan. Jadi itu kita cerita bagaimana mereka bisa sampai di titik ini. Nah ketika di titik ini banyaklah perbincangan bahwa pengen dong lihat kalian berdua apakah itu sebagai partner ataupun sebagai lawan gitu. Dan kemarin untungnya belum kejadian beneran tuh karena kita simpen nanti nyari sponsor dulu biar seru kan. Adakah sebelum kita pertemukan juga kalian berdua ya di acara gue itu kan kayak saling penasaran dengan Agri dengan Kuncir, Kuncir dengan Agri ataupun kayak saling apa ya? Saling bersaing gitu, saling bersaing gitu. Kalian gimana? Saling bersaing gitu ya. Kalimat itu Ya saling kayaknya- intip gitu, saling intip. Oh Agri sekarang di sini, oh bikin ini dia nih. Oke gue gini nih. Agri juga sebaliknya misalnya. Itu kalian kan udah ngeliat di komen-komen kan selalu dibandingkan kan. Nah kalian gimana? Kalau aku duduk dibandingkan sih sebenarnya nggak pernah ada yang saya baca kayak gitu. Cuman kadang-kadang dari sekian komenan hampir 50% 60% lah bilang suruh ketemu gitu loh, dalam arti ketemu nggak tahu kolaborasi apa nggak tahu, cuman dia mungkin pengen ngelihat dua orang ini main dengan gaya dia masing-masing. Jadi yang tadinya cuma 50% kelucuan dari Mawar ada tambah lagi 50% dari Agri, jadilah pas 100% kepuasan mereka bisa terpenuhi. Mungkin kan kayak gitu. Tapi kayak itu juga belum tentu ya Mas Agri, untuk ibaratnya kita bisa memenuhi kelucuan apa yang dia inginkan belum tentu bisa. Karena kadang-kadang kan kita kikuk juga kalau ya dia freestyle juga, kita freestyle juga. Ya kan gimana caranya nanti kita untuk ininya gitu. Lagi loh. kalau mau lucu kan mending undang stand up comedy ya. Betul. Ya itu sama Yuda Keling kemarin kan stand up itu Lucu kan. banget ya? Iya, lucu Lu banget. hina lagi? Iya, maksudnya dia kalau untuk stand Iya tahu up, juara, Bang. iya Bukan- tahu juara. Juara. Lu gimana Gri waktu itu? Maksudnya kayak lo denger-denger juga ada namanya Iya, Agus dengar-dengar. Kuncir atau Neng Mawar? Pengen sih gue, pengen banget ngerasain bola-bola Neng Mawar tuh kayak gimana. Nggak, akhirnya lu sempet stalking nggak? Akhirnya lu sempet lihat gak sih? Lihat. Oh, lu Menurut sempet waktu itu ngintip ini? Lihat. Mainnya bisa gitu juga. Wah, kayaknya pukulan apa nih? Gue juga kaget juga pukulan yang bisa muter-muter gitu-gitu. Wah, sampai satu-satu pengen nyobain. Yang lo gimana. ini lihat pukulan dia yang emang kayaknya boleh juga. Nih itu yang mana? Yang muter. Oh 360? 360. Tapi kemarin lu Yang diperagain sama Chandra Wijaya? Backhand itu kan. Yo ini 360 backhand tuh. Kalau ini yang mau sambil loncat smash Sambil itu ya? loncat. Kalau main kan cuma backhand, kalau Chandra kan dia nggak loncat, cuma Iya. backhand. Ini sambil loncat dia bisa sampai muter. Wah, kayaknya boleh juga nih. Boleh juga. Lo Boleh ngintip juga. Agri yang mana pukulannya yang lo kayak ini sih gue tahu, yang ini ada bisa aja dapat aja dia yang ini gitu. Lo ada nggak? Kalau gue senangnya sama dia itu ibaratnya semangatnya di lapangan itu aja sih. Kalau masa pukulan namanya kita sama freestyle mungkin kita bisa juga nanti akan mukul kayak dia kalau kita pelajari itu akan lebih cepat. Emang iya Yang bisa? mana? Cuman aku yang semangat itu senang semangatnya. Kelihatannya selengan tapi bola kemana pun dia selalu siap. Oh yang dia Gitu loh. kemana-mana Iya, itu. itu siap, dia selalu Itu kan siap. berarti footworknya berantakan. Enggak, memang ya nah, kuncinya bulu tangkis kan gimana caranya kita mengembalikan bola. Bukan harus bagus. Bagus kalau nyangkut juga buat apa sih? Yang penting kan judulnya poin dan menang. Ya Oh kan, maksudnya gitu. lo sebagai Iya, udah, pemenang gitu. di Iya, PBI gitu aja, turnamen udah. Iya, mau makanya. menekankan lagi sebagus-bagusnya lu kalau emang gak menang mah udahlah gak usah banyak ngomong gitu maksudnya. Enggak, kalau itu PBI kemarin sebenarnya sih itu ya judulnya bagi saya itu rezeki nggak ketuker. Itu gitu kayak apa? Pemain saya top semua, tapi nyatanya Juara datangnya mau sama abang pemain apa plat juga motor enak, kan masuk kayak gitu terus. loh. Enggak, yang belum tahu pemirsa pot sini kenapa
Mas Kuncir juara sama Mas Tommy tuh belum tahu, Gri. Iya, benar. Makanya nonton lah PBNO turnamen. Kenapa? Karena lawannya di semifinal, set kedua cedera. Lawannya di final, angka keempat udah cedera. Ada apa yang terjadi? Aku cari tuh di tribun. Ada yang lagi doa-doa kan nih ya? Iya kan, Ada yang lagi komat kamit kan nih? Kok bisa dua lawannya di semifinal sama di final? Tiga orang ya. Iya. Bang Pen, dari Bang Pen dulu. Bang Pen. Bang Pen lawan siapa? Ya Bang Pen lawan saya. Nah lawan dia juga pertandingan terakhir Bang Pen. Pasangan sama yang Chandra pertama Wijaya. Situ kan yang itu kan waktu itu Cedera. kan kakinya kan Ya. waktu 9 Citra, terus Bang Pen kedua Citra. Bang Pen. Bellatrix Citra. Bellatrix. Andri Citra pinggangnya. Oh iya gue kena. Iya, 4 Kanan. orang itu. Abis itu Bang Pen. Nah. Abis itu Bellatrix. Abis itu Andre. Semua lawannya tuh bisa cedera. Iya kan? Silakan dicerna masing-masing apa yang terjadi di tribun atas. Udah nggak logika. Udah itu. gak masuk logika. Udah Kok nggak bisa masuk semua logika. lawannya cedera? Bukannya Kalau suzon. misalnya 1-2 orang masih oke lah. Iya, soalnya gue gak ngerti Empat kalau ya. kalau di lapangan bola kan jaringnya digoyang-goyangin Iya. atau cari di dekat kiper. Di lapangan bulu tangkis gue belum tahu begitu-begituannya di mana. Nah, Sehingga gue terus cari-cari, bisa gue nggak bagi-bagi. kepikiran. Lo taruh di mana? Ya kalau memang nggak Bagi-bagi tahu, kalau saya dong. simpel. Kalau memang nggak tahu, tolong jangan pada sok tahu. Iya. Itu aja udah ya kan. Tapi Itu aja kalau saya. Entar dulu kenapa bisa 4 yang Ayo. cedera? Ya, Kalau misalnya 2 sih masih logik lah. Ayo. Oke cedera. Ini semua lawan Mas Agus semuanya cedera itu. Sekarang Coba kita tanyanya sharing-sharing, ke gua juga penggemar pengen. atau ke netizen. Gitu aja Itu yang dah. nanya Agri. Nah kalau nanya ke seorang penggemar Kuncir pasti dia mungkin karena faktor kecapean. Tapi kalau netizen kayak memang Kuncir tuh mainan magic. Kan kayak gitu. Tergantung tanyanya ke siapa dulu kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya memang itu faktor kecapean. Kayak Mas Andri juga habis ngelawan Coach Chandra sama Ko Haryanto Arbi itu luar biasa. Sampai mau 20 juz itu kan mungkin karena capek habis itu final ketemu ini. Atau mungkin mereka juga nggak pernah menghadapi bola-bola dari seorang yang bencong gitu kan jadi susah gitu kan ya. Juga nggak tahu gitu Mas Valen. Tinggal tanya ke mereka jangan tanya Tapi ke saya enggak, kan 4, gitu. 4 orang nggak Enggak logik. kan? Tapi gini, 4 orang. tapi gini, jujur lah. Di bola ada yang begitu-begituan. Istilahnya nggak tahu bener apa enggak, tapi ada gitu. Kalau di tarkam bola, di tarkam bulu tangkis ada juga nggak sih yang kayak gitu-gituan? Kalau gue pas ke daerah-daerah sempet ada temen yang bilang sampai uratnya putus gara-gara main di dalam pertandingan daerah. Sampai gue disuguhin, nih Mas Agri kalau mau main minumnya ini ya. Oh, ada juga yang minum-minum itu. Ada juga. Cuman alhamdulillahnya gue belum pernah kenapa-kenapa sih. Iya, Alhamdulillahnya. iya. Makanya lagi-lagi. Cuman ada juga, emang ada berita-berita kayak gitu. Banyak juga yang istilahnya seperti itu. Make-make kayak gitu-gituan. Ada, sampai gue disuruh, Gri minum ini. Terus Gri bawa ini ke lapangan ya biar Oh, nggak ada ya? Ada. Kolor suruh dibalik. Iya, tapi kan itu tergantung kita gitu kan. Bener juga kalau emang itu kenapa Indonesia nggak juara dunia misalnya main Iya, bola gitu. bener. Tapi maksud gue kedaerahan ini kan unik ya. Ternyata suka ada juga Ada, begitu ada, ya. ada. Suruh balikin kolor gitu. Suruh balik kolor, tapi mesti dipakai kolor aja, nggak pakai kolor. Iya jangan dong. Iya, Kondor. dibalik Doang, Gondal dibalik gandul. dong, dibalik kanan dalamnya dibalik doang Iya, gitu dibalik. ya. Oh ada juga. Ya denger-denger doang, kalau saya nggak mau jawab karena apa? Nanti kalau saya jawab tuh, berarti dia tahu nih kan gitu kan. Enggak, gua- Soalnya yang nanya Bang Valen ini. Enggak. Dia kadang-kadang kan jebakannya banyak, Batman ini jebakan Enggak justru banyak. karena gue Nggak pengen pernah. tahu. Karena sekarang kan gue lebih perhatian ke bulu tangkis gue malah sekarang daripada ke bola. Ya kan gue pengen tahu juga sebelum ntar kita roadshow ke daerah-daerah, kita belum tahu kebiasaan daerah masing-masing kan kita masuk ke daerah nggak ada kulon-wonnya, repot ntar. Kan jadi gue harus tahu juga kan medan yang dihadapi seperti apa. Kayak kalau di bola tuh kan gue bilang taruh di deket gawang. Kencingin gawang Ada yang biasanya. kencingin, ada yang naruh apa segala. Kalau di lapangan badminton pernah tahu nggak? Misalnya naruh di mana gitu. Enggak, Biar out mulu kali atau apa gitu enggak? pernah. Cuman yang cerita yang pernah gue dengar kadang mainnya tiba-tiba pusing. Oh lebih ke pemainnya Iya, aja? lebih ke pemainnya. Terus oh mainnya mungkin dia lihat tiba-tiba- lampu ya, puyeng. Iya benar, mungkin mainnya gelap, pas lagi main gelap. Tiba-tiba gelap. Iya, lagi mati lampu kali. Mati lampu juga. Gelap, Udah iya. terjawab semua Iya, kok. udah. Yang pernah saya dengar sih kadang-kadang nih, ini cerita lo ya. Iya, lu takut banget sih sama gue. Ini kayaknya Iya. yang tadi yang kita Enggak, omongin mau nih, takut. pernah ada, ini terus terang aja kayak bapak saya itu kan memang Jawa atau kejawen yang masih percaya kayak gituan Ngerti. dulu Oh, ya kejawen, kan. iya. Iya. Dia dulu main bulu tangkis sekedar bisa, pernah ngalahin juara kecamatan. Yang ibaratnya Pak Tuntun ini guru olahraga dan dia pemain Pak siapa? bagus. Pak Tuntun itu Pak ya kan. Tuntun. Iya. Masih inget tuh Pemain namanya. bagus itu, ya kan. Terus kok kenapa bapak saya bisa menang? Itu aneh. Bagi saya juga aneh sebagai anaknya itu aneh, nggak mungkin Pak. Ya ternyata dia bawa seseorang yang harus ngerokok, yang nggak boleh kesentuh orang nih. Nah ternyata Pak Tuntun kenapa kok bisa kalah Pak? Dilihat bolanya tuh jadi dua gitu loh. Yang dipukul ini, yang asli yang ini gitu. Katanya selalu kayak gitu mulu. Oh iya. Cuman bawaan bapak ini itu cuman megangnya itu lapangan tuh, 3 kali udah main gitu ke bapak saya kayak gitu. Dia cuman ngerokok waktu itu kalau Jawa bilang tuh rokok sintren tuh yang rokok yang baunya kemenyan itu kan. Cuman nggak boleh kesentuh orang katanya Iya. itu kayak gitu.
Itu cerita dulu. Kalau saya nggak tahu gitu tuan nggak terlalu ini sih. Jadi lawan tuh kayak mukulnya salah Bolanya mulu. jadi kelihatan dua. Patut tanya gitu, kenapa bisa kalah Pak? Bolanya ada dua yang gue pukul sini, tapi yang ngasih yang sini katanya gitu terus. Jadilah juara kecamatan. Bokap. Iya, makanya kalau bicara bisa, bapak saya bisa bulu tangkis. Bicara bener, enggak bener. Bener. Karena apa? Memang dia nggak tahu materi. Jadi cara ngelangkahnya apa semua kadang-kadang kayak kiri masih di depan, sedangkan dia pemain kanan gitu loh. Itu nggak bener gitu istilahnya cara ininya. Tapi kalau bisa Iya, gitu. iya, Bisa. iya. Ya berarti ya disimpulkan sendirilah kemarin bagaimana bisa jadi juara ya. Kan, gimana kemarin Kan disimpulkan sendiri. Bapaknya aja bisa kayak gitu. Ya, Bapaknya saya nggak buat juara. kesimpulan. Bukan bapak saya, tapi bapak saya bawa orang gitu. loh Iya, istilahnya. iya. Gitu. Ya mungkin orang itu kemarin ada juga, Gri. Mungkin di bawah juga. Ya, mungkin bisa jarak jauh. Kan disiarkan langsung. Iya, Jadi benar, bisa jarak langsung. jauh kan. Tapi sudah, artinya ada kekhasan itu juga ternyata di dunia Tarkam seperti itu ya. Nah, kalau melihat dari sekarang punya kuncir badminton club dipanggil eksebisi. Gua nggak tahu sih lu juga masih Tarkaman apa enggak, lu juga Gri. Kalau ditanya yang lebih menghasilkan tuh yang mana sekarang? Siapa dulu? Bebas. Ya kalau untuk menghasilkan untuk saat-saat ini ya panggilan-panggilan itu. Panggilan itu malah ya. Eksebisi apa Ya, Tarkam? Eksebisi. Eksebisi. Kalau Tarkam kadang-kadang kita menang, kalau menang kita dapat duit. Ya wajar dong, gak usah di ini juga kalau menang pasti dapat duit. Ini kalau menang saya dapat duit. Kalau eksebisi. Ya eksebisi kan kayak Datang gitu. ulang tahun. Iya, ulang tahun buat yang dulu suka bilang gitu ya. Ini. Kasih tahu kemana Ya, kameranya? karena ini ya. Kesini, Nah, kesini, ya, kesini. nih sekarang alhamdulillah berkat doa kalian saya sering dipanggil buat ulang tahun, buat main 17-an apa semua. Sekarang nih lagi banyak ini ulang tahun yang manggil saya. Terima kasih banyak doanya. Itu padahal dulu hinaan ya. Sekarang malah jadi rezeki lu ya. Rezeki, iya. Emang itulah kekuatan dari dendam yang membuat kita jauh lebih sukses. Bukan menjadi balas dendam kayak begitu kan. Lebih ke eksebisi Eksebisi. yang lebih menghasilkan. Iya. Itu malah kadang akhirnya lu pakai juga untuk membiayai kehidupan lu yang lain dong. Iya. Iya kan? Di rumah ataupun mungkin kadang-kadang ke kerjaan yang lain. Iya, makanya kayak kemarin tuh ya kayak klub juga makasih banyak bilangin ke Bang Valen makasih untuk masalah koknya gitu. Dari Wali Murid juga ini alhamdulillah Bu dapat ini buat beli kok jadi besok-besok kalau main bulu tangkis apa semua ganti koknya yang baru jangan kayak orang susah. Saya gitu nih Bang. Karena apa? Karena di belakang gua ada sumbangan kemarin kan buat beli kok alhamdulillah makasih Bang Valen. Emang sempet susah, koknya sempet. Kalau saya makanya yang gede-gede ini untuk pemula apa semua yang cempasnya udah kenceng kadang-kadang tak buang udah pergi ke klub lain. Karena apa? Udah banyak rusak bola. Lah kita kan memang nggak ada subsidi nggak ada apa gitu Bang Valen. Memang bener-bener kadang-kadang kita malam nyari bola bekas yang masih baru dipakai sama bos-bos itu kan mukulnya nggak seberapa masih banyak sisa yang bagus tuh Iya, bekasan iya, dia gua iya, ambilin. iya. Nanti bisa buat game anak-anak Iya, gitu. iya. Makanya dengan kemarin Bang Valen ngasih kayak gitu saya sebenarnya sih mau jerit gitu kan. Alhamdulillah doa gua terkabul. Kok yang selama ini kalian pakai sekarang ada yang baru makanya sekarang ganti bola jangan kayak orang susah. Gayanya. Jebret siap mensupport. Makasih banyak Mas Bang Valen. Kuncir. Iya. Iya kan? Ntar habis diganti bolanya yang bekasnya dipakai lagi. Buahnya buat drilling. Iya. Buat nge-drill. Tapi Gri kalau lo melihat sendiri dengan lo ternyata dari dulu lebih suka ngolah dibandingkan langsung nyelesain dan lain sebagainya. Lo lihat keunikan dan bedanya lo sama pemain lain apa sih kalau dari sisi permainan bulu tangkis? Perbedaannya mungkin karena emang dari gua orang tua sama bokap sama nyokap itu dari atlet, jadi mungkin darahnya bakatnya udah ada ke gua. Jadi mungkin gue bisa bilang perbedaan gue sama pemain lain itu dengan bakat gue yang dimiliki oleh kedua orang tua gue nongol di gua. Jadi tinggal lo olah lagi Iya. dari bakat lo tadi ya. Dan lo melihat itu bisa menghidupi lo nih. Dengan lo Alhamdulillah sekarang bisa. di luar pelatnas. Ya. Lo yang mana yang paling ini sekarang? Kan tadi kan kalau dari Mas Kuncir dari eksebisi undangan. Kalau lo Kalau gue untuk penghasilan di bulu tangkis, yang paling ininya dari mana? Yang paling suburnya sekarang inilah. yang paling sebenarnya sebenarnya di Tarkam, di kejuaraan. Oh, di kejuaraan. Di kejuaraan, karena di kejuaraan itu udah ada hadiahnya. Dan kalau misalnya pemain-pemain Tarkam kalau mau diundang itu juga ada biayanya juga. Transport gitu. Ada untuk uang tampil nih. Kalau untuk eksebisi ya oke. Menghasilkan lah sekarang di bulu tangkis. Ya dan itu ternyata berkat yang lo tadi itu suka ngolah itu. Iya. Yang tadinya dianggap malah Iya benar. kelemahan lo itu malah sekarang yang bisa Malah lo. sekarang akhirnya olahan gue sekarang jadi lebih mateng dan lebih dinikmati oleh masyarakat bulu tangkis Indonesia. Ketika akhirnya orang banyak yang ke daerah pengen lihat lu, gue lihat juga di postingan repost lu kan semua minta foto sama lu dan lain sebagainya gitu. Bahkan kan itu kayak
yang ternyata bukan dalam tanda kutip pemain kelas dunia sekarang dari Indonesia, ternyata lo mendapatkan apresiasi seperti itu. Iya. Di situ apa sih yang lo bisa pelajari dari jalan hidup lo sekarang ini gitu loh. Dengan sekarang lo malah ke daerah, malah mentarkan, tapi toh apresiasi itu juga tetap banyak. Ditambah lagi bahkan lo kontrak pribadi ya dengan salah satu Dengan brand, brand punya Koreanto Arbi. Fly Power. Lo punya apa tuh, ini sendiri, raket Raket dengan sendiri, iya. turunan brand lo sendiri gitu. Apa yang bisa lo pelajari sampai dengan saat ini lo bisa begini? Gue dari dulu hidup dari bulu tangkis udah dari kecil kan ya. Udah dari gue dalam perut, dari gue kecil, dari umur kecil, remaja, anak-anak. Yang gue pelajarin ternyata bulu tangkis itu peminatnya sangat banyak di Indonesia. Dan animonya itu masyarakat kesukaan sama bulu tangkis luar biasa. Sehingga membuat gue sendiri pribadi tuh ngerasa, wah ternyata di bulu tangkis ini gue bisa hidup di bulu tangkis. Dan sekarang gue pengen banget membalikan itu semua, gue pengen hidup gue alihkan semua untuk bulu tangkis. Karena dari bulu tangkis gue bisa sampai detik ini, sampai sekarang. Jadi gue pengen banget membesarkan bulu tangkis di Indonesia. Sampai lo nanti pokoknya tua. Sampai umur gue berhenti. Luar biasa, Agripina. Kalian juga bisa ikutin deh pokoknya deh kalau pengen lihat pukulan-pukulan dan lain sebagainya. Apa aja tuh jalur platform lo? Kalau IG? Ya pengen yang melihat aksi-aksi gue bisa lihat di YouTube Agripina and Friend. Di TikToknya juga ada skill-skill banyak banget sana, sama juga Agripina and Friend. IG juga sama? IG banyak. Apa juga. Agripina? Gragri ya? GRAGRI _ Itu kalau Instagramnya? Instagram. Gragri. Ya pokoknya semoga berhasil terus Gri. Amin, Dan gue amin. yakin Thank you, banyak Bang. lagi kesempatan lain selain Tarkam itu juga yang bisa membantu lu untuk bisa membulu tangkiskan masyarakat Indonesia. Kalau Mas Kuncir gimana? Pesan buat semua pemirsa Potsi dari kisah lu tapi ya, jangan dari kisahnya orang. Dari apa yang lu alamin sekarang. Kalau ini kan dari anak seorang memang legend pelatih bulu tangkis juga. Lu kan dari anak seorang juara kecamatan yang pakai magic. Tuh kan. Enggak kayak gitu, itu Iya cuma makanya cerita. Gitu loh ya. makanya maksud gue latar belakangnya berbeda. Iya. Tapi kita pengen denger semangat dari lu kepada kita semua yang nonton. Ya, Kameranya nih sih. ya kalau aku tuh segala sesuatu bisa kita raih. Yang namanya proses itu nggak bakalan bohong dengan keberhasilan. Kan kayak gitu. Jadi kok aku udah kerja keras ini kok nggak kayak Mas Kuncir. Mungkin prosesnya belum kayak gitu kan kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau memang ilmu saya untuk bulu tangkis itu bisa disalurkan dengan model kayak Magic. Salaman nama saya 5 juta langsung nyalur. Mungkin saya udah kaya. Iya kan? Karena ini butuh proses. Kamu yang ngasih 10 juta pun latihan belum tentu kamu berhasil. Gitu loh. Makanya bagi kalian apa semua, keberhasilan itu bukan di siapa-siapa, di diri kamu sendiri. Dan itu perlu proses. Iya, dan itu perlu proses. Kadang-kadang orang taunya Kuncir yang sekarang, tapi nggak mau denger prosesnya. Gitu loh. Kalau sekarang kan udah enak, wih ini gitu. Tapi dulunya gimana? Kayak gini mau nggak? Nggak mau. Sama aja kamu orang sakit pengen sembuh tapi nggak mau minum obat. Di saat kamu minum obat pun belum tentu kamu sembuh. Apalagi nggak mau sama sekali kayak gitu loh. Pengen kaya tapi nggak mau kerja, mati aja kamu. Saya gitu kadang-kadang saya kalimatnya kasar. Bener, kalau makanya banyak orang curhat ke kita apa semuanya. Ya udah kita sharing ngobrol apa semuanya. Karena kadang-kadang kan setelah ngeliat kayak gini kan, Mas Kuncir sekarang udah sombong, udah dekat artis-artis apa semua. Makanya kalau malam saya habis pulang kayak kemarin habis kejuaraan ini aja saya langsung layap ninjau lapangan, di lapangan tanah apa semuanya. Orang pada kaget. Ih Mas Kuncir masih mau kesini padahal kamu udah seperti kayak artis misalnya ada yang ngomong kayak gitu kan. Jangan justru itu. Saya pengen ibarat toh jadi seorang artis pun apa sih artinya sebuah saya tanpa adanya penggemar. Ya kan kayak gitu Bang Valen. Makanya kalau nggak ada kalian yang suka sama saya apa artinya seorang artis gitu. Nggak ada bagi saya. Saya bisa besar kayak gini apa semua karena kalian yang pada support saya gituin. Gokil, 2 tamu kita hari ini. Tapi dikit aja gue penasaran tadi yang lu bilang proses itu. Yang gak pernah tahu proses lu itu. Lu lebih banyak proses itu paling sakitnya lu dihinaan orang apa gak punya materi? Dulu. Kalau dulu saya Proses itu yang lebih berat yang mana? dihinaan sebenarnya. Dihinaannya? Ya karena nggak jauh dari itu. Karena ya memang ya kalau saya dihina orang cuman ada 2 kemungkinan. Pantas apa enggak? Kalau pantas kita diem, kalau enggak kita buktikan. Udah gitu aja. Ya kan? Kalau pantas kita diem, kalau enggak kita buktikan. Kita buktikan. Kalau saya memang enggak kayak gitu. Ya, Nah ya. makanya sekarang saya diem apa semuanya. Ngapain kita berpikir cara untuk balas dendam. Setelah saya kayak gini hilang semuanya. Hilang semua. Dan calon mertua kamu itu udah ngubungin?
Udah mertua malah dulu. Oh akhirnya jadi? Jadi. Jadi sama yang itu? Iya. Dan dia sekarang bangga sama menantunya? Iya makanya sering saya ledekin. Tuh sekarang anaknya gue kasih makan kok kamarakat kenyang. Ya kan dulu karena gitu. Oke, 2 tahun luar biasa dari pegiat bulu tangkis walaupun bukan dari jalur yang berprestasi secara nasional maupun internasional lagi saat ini, tapi mereka punya cerita yang berbeda satu dengan yang lain, tapi tujuannya sama, bagaimana mereka bisa tetap berjuang, bagaimana mereka bisa tetap ingin mempopulerkan dan membangun antusiasme bulu tangkis Indonesia. Kita dukung apapun dan bagaimanapun dan siapapun orang-orang masyarakat yang ingin membuat bulu tangkis kita semakin bergairah lagi sehingga yang memainkan lebih banyak, prestasinya lebih banyak, industrinya juga semakin besar. Jangan berhenti untuk berproses, semangat bekerja keras, semangat berpikir, bernas. Pasti bukan gobat nih, bernas. Buktikan mimpi bisa jadi kenyataan. Tapi ingat mimpi kalau mimpi terus kita tidur, nggak bangun-bangun. Mimpi itu harus mulai bangun. Jalan, kerja keras, baru tidur lagi, mimpi lagi, bangun lagi, kerja keras, ulangin lagi terus pokoknya. Jangan lupa follow akun medsos Si Today News. Valentino, Jebret Simanjuntak, Agri dan juga Gus Kuncir. Pamit, sampai jumpa.